Oke, baik. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di presentasi tugas besar basis data dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil tugas besar basis data yang dimana mengambil judul perancangan sistem manajemen rumah sakit. Oke, boleh next slide. Oke, untuk anggota kelompok sendiri bisa dilihat yang pertama ada Gatvan dengan ujung NIM-nya 01, yang kedua ada GH Mikael Niko dengan ujung NIM-nya 25, yang ketiga ada Hafiz dengan ujung NIM 64, yang keempat ada Gustin dengan ujung NIM-nya 68, dan yang terakhir ada saya sendiri, Felicia dengan ujung NIM-nya 104. Oke, boleh next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kasus, yang dimana kasus yang kami angkat ini adalah sebuah rumah sakit daerah yang ingin membangun sistem manajemen sederhana. Selama ini sistemnya itu dilakukan secara manual, yaitu dengan kertas, sehingga rentan terjadinya kesalahan dan datanya itu biasanya tidak terintegrasi dan prosesnya itu jadi lebih lambat. Nah, sistem yang kami rancang ini ada 5 area utama. Yang pertama itu ada pendataan pasien, yang kedua ada pendataan tenaga kesehatan, yang ketiga ada pengelolaan poli, yang keempat ada pengelolaan farmasi, dan yang terakhir itu ada manajemen keuangan. Mungkin boleh di next. Oke, masuk ke kebutuhan sistem dan peran basis data di dalam sistem ini. Gimana sih perannya dalam basis data di dalam sistem ini? Sistem ini tuh harus bisa menyimpan data pasien dengan rapi dan terstruktur. Mengelola datanya itu juga harus benar. Contoh mengelola data dokter, tenaga kesehatan, terus mengatur jadwal pelayanan poli, mengatur stok obat di farmasi, dan juga mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Terus basis data juga itu jadi fondasi dalam sistem ini, yang dimana semua entitas kayak pasien, dokter, poli, farmasi, dan keuangan itu mereka saling terhubung satu sama lain dengan relasinya itu antar tabel yang baik, informasinya dapat diakses secara cepat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya redundansi data itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, untuk bagian ini diserahkan kepada teman saya yang bertugas. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, untuk pada bagian perancangan database, izinkan aku untuk menjelaskan ya. Di dalam perancangan database itu kita perlu yang namanya entitas dan atribut. Di sini kelompok kami membuat adanya 10 entitas, di mana yang pertama, entitas pertama itu adalah pasien. Dan pasien memiliki atribut yaitu ID pasien, nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian ada entitas poli, di mana di dalam entitas poli itu ada atributnya yaitu ID poli, nama poli, dan biaya konsultasi. Kemudian ada entitas dokter, di mana di dalam entitas dokter itu ada ID dokter, nama spesialisasi, ID poli. Yang di mana ID poli ini sebagai warga K kepada entitas poli. Nah, kemudian ada entitas apoteker. Di dalam apoteker itu ada ID apoteker, ada nama, nomor HP. Kemudian ada entitas resep. Di dalam entitas resep itu memiliki atribut ID resep, ID rekam medis. ID rekam medis ini sebagai foreign key nantinya. Kemudian ada ID apoteker sebagai foreign key, dan juga ada atribut tanggal resep. Kemudian ada juga entitas rekam medis. Di dalam rekam medis itu ada entitas ID rekam medis, ada ID pendaftaran. ID pendaftaran ini sebagai foreign key nantinya. Kemudian ada atribut keluhan, kemudian ada diagnosa dan tindakan. Kemudian selanjutnya ada entitas data resep, di mana di detail resep itu ada ID detail resep, ada ID resep, ada ID obat, ada jumlah, ada aturan pakai. Kemudian ada juga entitas obat, di mana di dalam entitas obat itu memiliki atribut yaitu ID obat, nama obat, satuan, harga satuan obatnya, kemudian stoknya. Kemudian juga ada entitas yang cukup penting, yaitu ada entitas pendaftaran. Nah, di dalam entitas pendaftaran itu memiliki atribut ID pendaftaran,
ada ID pasien, ada ID dokter, ada ID poli, ada tanggal daftar. Kemudian juga ada entitas transaksi yang terakhir, yaitu di dalam entitas transaksi ada ID transaksi, ID pendaftaran, ada total bayar, ada metode bayar, dan tanggal bayarnya. Oke, next. Nah, di sini kelompok kami membuat ERD-nya itu sudah menjadi transformasi ke database fisik. Nah, di dalam pembuatan ERD ke transformasi database fisik itu bisa menggunakan DDL yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Oke, boleh di next. Oke, jadi selanjutnya adalah tahapan normalisasi. Nah, di dalam proses normalisasi itu ada eh, normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3. Nah, next. Nah, yang dimana normalisasi 1 itu adalah aturan aturan 1NF itu mewajibkan setiap atribut itu memiliki nilai tunggal atau tidak terbagi. Nilai itu disebutnya dengan nilai atomik. Nah, jadi nilai itu harus dipecah sehingga setiap atribut itu tidak ada di kolomnya sendiri dalam satu baris. Nah, untuk sebagai contohnya hasil 1NF seperti ini, seperti yang sudah kami tampilkan, hasil 1NF yaitu kita terjadi pada ID pendaftaran dan ID obat. Boleh di next ke normalisasi 2. Nah, jadi di normalisasi kedua itu merupakan harus lanjutannya dari normalisasi 1, yang dimana harus sudah memenuhi normalisasi 1 atau 1NF. Nah, untuk aturan di normalisasi 2 yaitu tidak banyak atribut yang bergantung pada salah satu case saja. Jadi harus dipecah. Untuk hasilnya seperti ini. Hasil pemecahan menjadi 3 tabel, yang dimana tabel A itu menjadi seperti yang kami contohkan. Boleh di next. Tahap ketiga. Nah, ini di normalisasi ketiga itu sudah harus memenuhi 1NF dan 2NF, di mana 3NF itu tidak adanya dependensi transitif. Nah, di sini kami sudah melakukan pencarian ya, di mana ada beberapa terjadinya ditemukannya adanya transitif dependensi, seperti yang kami tampilkan di sini. Oke, boleh di next. Nah, jadi hasil akhir dari kita melakukan normalisasi, jadi hasilnya adalah kita mendapatkan yaitu 1 menjadi tabel pasien, 2 tabel poli, 3 tabel dokter, 4 tabel apoteker, 5 tabel pendaftaran, 6 tabel rekam medis, 7 tabel resep, tabel obat, tabel detur resep, dan tabel transaksi, yang dimana semua tabel ini sudah memenuhi aturan-aturan yang ada di normalisasi 1 hingga 3. Oke, next. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di mana kita membangun ERD itu menggunakan DDL. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya yang bersangkutan, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DDL, di mana di sini kami sudah membuat query untuk data definition language-nya. Yang pertama kita buat itu adalah create database, di mana kita akan membuat database untuk database rumah sakit. Kemudian setelah jadi database rumah sakit, kita bikin create table-table dari yang sudah dijelaskan dari teman saya sebelumnya. Nah, misalnya kita buat create table patient. Di table patient itu ada ID pasien itu dengan tipe varchar dan sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe varchar juga, kemudian NIK dengan tipe char, tanggal lahir dengan tipe date, kemudian jenis kelamin dengan tipe enum, kemudian nomor HP dengan tipe varchar. Kemudian kita create lagi table-table berikutnya seperti table poli, table dokter, dan
seterusnya. Nah, yang tadi mention bahwasannya ketika kita bikin create dokter yang dimana di sini ada foreign key di ID poly itu kita harus membuat table poly terlebih dahulu untuk membuat table dokter. Karena apa? Karena di sini foreign key-nya kita mereferensi ke table poly. Begitu juga seterusnya. Ini untuk query dari tabel obat, tabel transaksi, dan juga tabel resep. Oke, dari hasil query di XMPP, PHP kami telah menjadikan beberapa tabel yang telah kami buat seperti berikut. Ini hasil dari tabel-tabelnya. Yang pertama itu ada tabel pasien, kemudian tabel poli, tabel dokter, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat pada slide PPT. Oke, baik. Mungkin segitu aja tentang data definition language-nya. Selanjutnya untuk DML saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data manipulation language atau DML. Ini digunakan untuk mengisi dan memanipulasi data dalam tabel. Dimulai dari perintah insert, kami mengisi 5 data pasien, 5 data poli, mulai dari poli umum hingga poli syaraf, kemudian 5 dokter dengan spesialisasi berbeda, boleh di next. Kemudian itu ada 2 apoteker, lalu ada 5 daftar pendaftaran, 5 rekam medis, 4 resep, dan 5 obat, 6 detail resep, dan 4 transaksi. Boleh di next. Data tadi itu dirancang agar saling terhubung dan merepresentasikan aktivitas nyata rumah sakit. Kemudian itu ada operasi select, update, dan delete. Di sini select digunakan untuk mengambil data. Kita bisa menampilkan seluruh data pasien dengan select, bintang, atau hanya kolom tertentu seperti nama, spesialisasi dokter. Lalu kita juga bisa memfilter dengan where, misalnya menampilkan hanya pasien laki-laki atau pendaftaran yang sudah selesai. Boleh di next. Kemudian itu ada update yang digunakan untuk mengubah data, contohnya mengubah status pendaftaran PDN 005 menjadi selesai atau mengurangi stok paracetamol sebesar 10 setelah digunakan dalam resep. Lalu ada delete yang digunakan untuk menghapus data, kami menghapus semua pendaftaran dengan status batal agar data terlihat lebih bersih. Boleh di next. Berikutnya adalah operasi join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Inner join menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Query pertama menggabungkan 4 tabel sekaligus, pendaftaran, pasien, poli, dan dokter, sehingga menghasilkan laporan lengkap berisi nama pasien, poli yang dikunjungi, nama dokter, tanggal, daftar, dan status. Kemudian left join untuk menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan di tabel kanan. Contohnya menampilkan semua dokter beserta data pendaftarannya. Dokter yang belum pernah ada pasien pun tetap tampil dengan nilai 0 pada kolom pendaftaran. Ini berguna untuk mendeteksi dokter yang belum aktif. Nah, boleh di next. Kemudian ada right join yang mana kebalikan dari left join tadi yang menampilkan semua data dari tabel kanan. Di contoh ini semua pendaftaran ditampilkan beserta nama dokternya. Boleh di next. Masuk ke DML2 yang fokus pada subquery. Subquery adalah query yang berada di dalam query lain. Nah, subquery dengan query pertama mencari pasien yang pernah berobat di poli jantung. Caranya dengan nested query, subquery. Paling dalam mencari ID poli dari nama poli, lalu digunakan untuk mencari ID pasien di tabel pendaftaran. Lalu hasilnya difilter di tabel pasien. Kemudian ada correlated subquery, di mana query kedua menampilkan nama pasien beserta poli kunjungan terakhirnya. Subquery di sini dieksekusi berulang untuk setiap baris pasien, mengambil nama poli dan kunjungan terbaru menggunakan order by dan limit 1. Boleh di next. Kemudian itu ada subquery di from, yang mana query berikutnya ini menghitung rata-rata transaksi per poli. Lalu memfilter hanya poli yang rata-ratanya di atas rata-rata keseluruhan. Subquery di from menghasilkan tabel sementara yang kemudian difilter oleh query luar. Lalu yang terakhir itu ada subquery dengan having. Di sini query terakhirnya mencari poli yang total pendapatannya melebihi rata-rata semua poli. Menggunakan nested subquery 2 tingkat untuk menghitung rata-rata dari total per poli. Baik, untuk bagian EDA-nya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian exploratory data analysis menggunakan SQL. Exploratory data analysis atau EDA adalah proses analisis untuk memahami pola, distribusi, tren, dan anomali pada database rumah sakit yang telah kita bangun. Yang pertama itu ada statistik dasar, yang dimana kami menghitung jumlah record di seluruh 10 tabel menggunakan Union All, yang hasilnya memberikan gambaran ukuran data secara keseluruhan. Yang kedua itu, untuk statistik transaksi itu, kami menggunakan count untuk jumlah transaksi, min dan max untuk nilai terendah dan tertinggi, average. Boleh tolong di next slide-nya? Nah, yang pertama itu di sini ada statistik dasar. Kami menghitung jumlah record di seluruh 10 tabel menggunakan Union All, yang hasilnya memberikan gambaran ukuran data secara keseluruhan. Untuk statistik transaksi, kami menggunakan count untuk jumlah transaksi, min dan max untuk nilai terendah dan tertinggi, average untuk rata-rata, serta sum untuk total pendapatan rumah sakit. Ini memberikan gambaran keuangan secara menyeluruh dalam suatu query. Untuk statistik obat, kami menghitung jumlah jenis obat, stok terendah dan tertinggi, rata-rata stok, serta harga termurah dan termahal. Informasi ini penting untuk manajemen pengadaan farmasi. Next. Kedua itu distribusi data. Ada 4 aspek yang kami analisis. Yang pertama itu distribusi jenis kelamin, yang menampilkan jumlah pasien laki-laki dan perempuan, beserta persentasenya dari total pasien menggunakan count dan subquery untuk total. Yang kedua itu ada status pendaftaran, menampilkan distribusi status selesai, menunggu, dan batal beserta presentasinya, berguna untuk monitoring operasional harian. Yang ketiga itu ada metode pembayaran, membandingkan jumlah transaksi, total nilai, dan rata-rata nilai untuk masing-masing metode tunai, BPJS, dan kartu. Informasi ini penting untuk laporan keuangan. Yang keempat itu ada kunjungan per poli, menampilkan jumlah kunjungan di setiap poli beserta biaya konsultasinya, sehingga diketahui poli mana yang paling banyak dikunjungi. Next. Nah, di sini ada deteksi anomali. Ini adalah bagian yang membedakan EDA dari query biasanya. Yang pertama itu ada transaksi outlier. Kami mengidentifikasi transaksi yang nilainya lebih dari 2 kali rata-rata, atau kurang dari 0,3 kali rata-rata menggunakan cross join ke subquery yang menghitung average. Transaksi seperti ini perlu diverifikasi karena bisa jadi kesalahan input. Selanjutnya itu ada rekam medis kosong, mendeteksi pendaftaran yang statusnya sudah selesai, namun belum memiliki rekam medis, menggunakan left join dan kondisi is null. Ini mengindikasikan data yang tidak lengkap. Selanjutnya itu ada stok kritis, mengkategorikan obat berdasarkan tingkat stok. Habis jika stok 0, kritis di bawah 100, dan rendah jika di bawah 250, berguna untuk prioritas pengadaan. Next. Nah, terakhir itu ada analisis lanjutan. Kami melakukan 6 analisis tambahan. Pertama itu ada performa dokter, merekap total pasien, dan pendapatan per dokter per poli. Korelasi poli dan metode bayar menggunakan sum dan case when untuk membuat pivot yang menampilkan distribusi metode bayar di setiap poli. Frekuensi kunjungan pasien, mengidentifikasi pasien paling loyal, beserta rentang waktu kunjungannya. Kemudian obat terpopuler, meranking obat berdasarkan frekuensi resep dan estimasi nilai pemakaian. Dan ranking poli menggunakan variabel rank untuk peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir itu ada profil lengkap pasien menggunakan grup kontak untuk merangkum riwayat lengkap setiap pasien dalam satu baris. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, di sini terakhir yaitu ada data controlling language, yang dimana kalau dipelajarin di kelas tuh ada 2, yaitu revoke dan grant. Yang dimana pertama ini ada grant, kita ambil contoh untuk si petugas pendaftaran ini. Nah,
di petugas grant ini, disclaimer dulu, grant ini adalah memberikan akses gitulah intinya. Nah, di sini kan ada si petugas pendaftaran itu kan. Nah, petugas pendaftaran itu kan tugasnya mengurus pasien yang datang, pasien yang ngelakuin proses pendaftaran dan lain-lain. Nah, makanya di tabel pasien, petugas tuh bisa lihat data pasien, nambahin data pasien baru dan ngubah data pasien kalau ada kesalahan. Makanya diberi hak kayak select, terus insert, dan juga ada si update. Nah, terus di tabel pendaftaran juga sama, petugas tuh bisa ngelihat data pendaftaran, terus nambahin data pendaftaran baru. Tapi kalau untuk di data dokter dan poli, petugas tuh cuman bisa lihat informasinya aja, kayak dokter siapa sih yang tersedia di poli ini dan segala macam. Oke, mungkin secara garis besarnya kalau grant itu seperti itulah. Boleh di next? Oke, yang terakhir ada si revoke ini, seperti yang tadi udah di-mention, ada grant dan revoke. Kalau revoke ini dia mencabut aksesnya. Nah, di sini kita pakai si apoteker. Nah, kalau si apoteker itu, awalnya tuh kan apoteker itu punya hak untuk nambahin data obat baru. Tapi karena ada si revoke ini, jadi apoteker itu hanya boleh ngelola stok obat aja yang udah ada dan nggak boleh nambahin jenis obat baru. Makanya hak insertnya itu dicabut dengan perintah si revoke ini. Terus setelah perintah ini dijalankan, nanti apoteker itu masih bisa ngubah stok obat atau memperbarui data yang udah ada, tapi dia nggak bisa lagi nambahin obat baru ke dalam si database-nya ini. Dia tuh tujuannya untuk pengelolaan datanya itu lebih terkontrol dan juga bisa mengurangi resiko kesalahan di dalam database-nya tadi. Oke, boleh di next? Oke, sekian presentasi tugas besar dari kelompok 4 di mata kuliah basis data. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu.